Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 Teknik Industri C ingin menjelaskan tentang statistik industri, di mana bisa kita lihat hipotesis statistik, konsep umum. Masalah yang dihadapi ilmuwan atau insinyur bukanlah perkiraan parameter populasi, melainkan pembentukan prosedur keputusan berbasis data yang dapat menghasilkan. Ya, mungkin kita bisa lihat dari kesimpulan tentang sistem ilmiah sonik, di mana hasil data penelitian medis dapat menuntaskan berdasarkan bukti tertera dari teks 10.1. Untuk penjelasan yang kedua tentang menguji hipotesis statistik, di mana kita bisa lihat ilustrasi konsep yang digunakan dalam pengujian hipotesis, dan berikut penjelasan yang akan kita lihat dari teks 10.2. Untuk yang ketiga, pengujian 1 dan 2 sisi pengujian. Mungkin di sini penjelasannya mengacu pada uji, dan uji yang dijalankan dari uji hipotesis, di mana terlihat pada sudut kanan dan sudut kiri yang berbeda. Itulah perbandingan yang ada di 10.3. Dan selanjutnya yang keempat, pengguna nilai P untuk pengambilan keputusan dalam menguji hipotesis. Dalam menguji hipotesis yang statistik, pengujinya terpisah. Wilayah kritis dapat dipilih secara sewenang-wenang dan ukurannya ditentukan. Jika A terlalu besar, dapat dikurangi dengan melakukan penyesuaian pada nilai kritis. Mungkin untuk yang keempat seperti itu. Itu ada di dalam 10.4. Untuk yang kelima, sampel tunggal atau pengujian mengenai satu rata-rata atau juga varian diketahui, di mana dalam bagian ini kita akan membahas pengujian hipotesis secara formal pada rata-rata populasi tunggal. Banyak ilustrasi dari bagian sebelumnya melibatkan tes pada min, jadi pembaca seharusnya sudah memiliki wawasan tentang beberapa detail yang dijelaskan di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di 10.5. Dan untuk yang keenam, hubungan dengan estimasi interval, di mana keyakinan harus menyadari sekarang bahwa pendekatan pengujian hipotesis untuk inferensi statistik dalam bab ini sangat erat kaitannya dengan pendekatan interval keyakinan dalam bab 9. Dan mungkin kita bisa lihat penjelasan dan hasil perhitungan dalam hubungan dengan estimasi interval. Dan untuk yang ketujuh, sampel tunggal, pengujian pada rata-rata tunggal atau varian tidak diketahui, di mana orang pasti curiga bahwa tes pada A min populasi P dengan A2 tidak diketahui, seperti estimasi interval kepercayaan harus melibatkan penggunaan distribusi student. Ya, mungkin di situ kita bisa lihat beberapa yang tidak diketahui untuk 10.7. Untuk yang kedelapan, 2 sampel pengujian 2 cara, di mana hubungan antara pengujian dan interval keyakinan dan dapat mengendalikan sebagian besar detail yang diberikan oleh materi interval keyakinan di bab 9. Pengujian tentang 2 cara mewakili seperangkat alat analisis yang sangat penting bagi ilmuwan dan insinyur. Ya, mungkin disitulah kita bisa mengetahui pengujian 2 cara tersebut melalui teks 10.8. Untuk yang kesembilan, pilihan ukuran sampel untuk sarana pengujian. Dalam materi ini, analisis dapat memanfaatkan hubungan antara ukuran sampel, tingkat signifikasi O, dan kekuatan pengujian untuk mencapai standar kualitas tertentu. Dalam kebanyakan keadaan praktis, percobaan harus direncanakan dengan pilihan ukuran sampel yang dibuat sebelum proses pengembalian data
Jika kemungkinan ukuran sampel biasanya dibuat untuk mencapai daya yang baik untuk sesuatu yang tertentu dan tetap atau alternatif, mungkin akan sangat susah, dan disitulah sarana pengujian yang ada di teks 10.9. Untuk yang ke-10 adalah materi yang terakhir dari kita, di mana metode grafis untuk membandingkan sarana. Untuk menampilkan data dalam bentuk grafik, tampilan plot batang dan daun, dan dalam bat 8, plot kotak dan kumis, plot kuantil dan plot normal kuantil, kuantitatif digunakan untuk memberikan gambar untuk menjumlahkan satu set data eksperimen. Ya, dimana metode ini akan digunakan untuk sarana. Ya, mungkin itulah materi yang saya jelaskan sedikit dan saya ketahui. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang jelas dari kami, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.